Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumuddin. Amma ba'd. Pertama-tama Ustadz akan memperkenalkan diri. Nama Ustadz Muhammad Rohim. Di sini Ustadz akan membahas pelajaran akidah dan akhlak. Jadi di bab 1 ini kita akan membahas akidah dan akhlak. Mari anak-anakku yang Ustadz bangga-banggakan, mari kita akan memulainya. Jadi pertama adalah bab 1, yakni iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian makna iman kepada kitab-kitab Allah, yakni beriman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Iman kepada kitab-kitab Allah baru dikatakan sempurna jika keimanan itu meliputi beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah meyakini bahwa kitab-kitab itu berasal dari Allah. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 2 sampai dengan ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Min qablu huda linnasi wa anjalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun sadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Yang artinya Allah tidak ada ilah selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia. Dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Quran surat Ali Imran ayat 2 sampai ayat 4. Yang kedua, meyakini bahwa kitab-kitab itu mengajak beribadah kepada Allah. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 79 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basarin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yakula linnasi kunu ibadali min dunillah walakin kunu rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Artinya, tidak mungkin bagi seorang rasul yang telah diberi kitab-kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian. Kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kita dan karena kamu mempelajarinya. Al-Quran surat Ali Imran ayat 79. Yang ketiga, meyakini bahwa kitab-kitab itu tidak saling bertentangan. Hal ini terdapat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anjalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran,
yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Yang keempat, beriman kepada semua kitab yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 44 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anjalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Kemudian Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa terdapat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46. Kemudian juga Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 163 yang berbunyi, wa ataina Dawuda zabura, yang artinya, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Kemudian Suhuf Ibrahim dan Musa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, yang artinya sesungguhnya ini terdapat di dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Al-Quran surat Al-A'la ayat 18 dan 19. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila, yang artinya sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad secara berangsur-angsur. Kemudian tata cara beriman kepada kitab-kitab Allah yang nomor 5 adalah meyakini bahwa syariat di dalam kitab-kitab para nabi sebelum Nabi Muhammad terhapus dengan diturunkannya Al-Quran. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 15 dan 16. Demikianlah kita telah mempelajari pelajaran kitab akidah dan akhlak ini. Semoga menjadikan manfaat bagi kita kehidupan sehari-hari, sehingga menjadikan amalan baik bagi kita di akhirat kelak. Dan marilah kita tutup pelajaran ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.